Hatiku hancur mengenang di kau. Waduh. How to get a healthy life punya solusinya. And how to get a healthy life. Then how to get a healthy life. Hati itu ternyata banyak ceritanya. Hati bisa dibuat menjadi suatu peribahasa, jadi puisi, jadi sajak, jadi lagu tadi. Iya, Ya, benar. tadi ada lagu tentang hati. Jadi hati itu dalam sekali. Orang bilang, "Oh, hatiku, hatiku." Lalu pegang sini, padahal hatinya di sini loh. Hatinya ada di sini. Hati adalah organ tubuh yang sangat penting. Kita tahu hati itu besarnya itu sampai 15 cm segini. Wow. Ya, jadi boleh dikatakan organ tubuh yang padat, yang besar, yang paling besar itu namanya hati. Hati di sini letaknya. Jadi kalau Anda berkata sakit hatiku, jangan bilang ini sakit hatiku ya. Jadi memang hati dibuat macam-macam. Hati untuk bisa galau, hati bisa senang, ya, bahkan bisa hancur hati, ya. Saya ingat tadi Mbak Tika sudah nyanyi. Saya juga kepingin nyanyi juga. Hatiku hancur mengenang di kau. Waduh. Berkeping-keping jadinya. Waduh. Apa? Air mata jatuh bercucuran. Ya. Apa? Saya belum lahir kayaknya Prof Ya, ini itu lagu. lagu lama itu. Namanya layu sebelum berkembang. Waduh. Tetapi bisa juga hati yang gembira adalah obat. Ya. Di sana senang, di sini senang, di mana-mana hatiku senang. Ya. Yes. Jadi hati harus senang. Betul. Karena senang itu datangkan kebahagiaan dan datangkan kesehatan. Sebaliknya kalau hati kacau, hati gundah gulana, apa yang terjadi? Adrenalin meningkat, tekanan darah naik, dan kemudian apa yang terjadi lagi? Jantungnya berdebar-debar, kemudian lambungnya sakit. Pokoknya macam-macam penyakit. Jadi hari ini kita belajar hati-hati dengan hati. Iya. Sekilas saya itu melihat gitu ya Prof ya tentang hati, ternyata perannya tuh sangat penting gitu. Ya. Dan ternyata sekilas ya saya lihat ternyata gara-gara kalau kita nggak jaga hati itu bisa kena kayak penyakit kanker ya. Macam-macam penyakitnya. Jadi Wah, macam-macam hati itu ternyata organ yang sangat penting. Orang sering berpikir, oh ini jantung. Jantung itu dinamo. Ya, jantung dinamo. Paru-paru itu radiator. Oke. Itu menyaring udara ya, radiator. Jadi kalau ginjal itu namanya cleaning service. Ya, apalagi kemudian ginjal kan untuk buang. Iya. Nah, tetapi hati mengatur semuanya. Andai kata kita melihat satu film ya, pemeran utama itu si jantung. Jantung itu peran utama karena dia dinamo. Otak ini komputernya. Nah, otak itu pemeran pembantu mungkin. Nah, hati itu sutradaranya yang ngatur semua. Loh, kita bisa bayangkan hati itu betapa pentingnya hati itu. Sutradara dari semua mengatur filmnya action. Oh, ini harus slow, ini harus nyanyi, ini harus nangis gitu loh. Yang ngatur itu hati. Karena semua makanan masuk mulut, kemudian masuk di lambung, di usus, diserap pasti lewat hati. Hati yang pertama menyaring. Detox itu lewat hati. Sesudah itu baru dibagikan ke tempat-tempat lain yang membutuhkan. Ya, lambung usus itu taunya nyaplok, makan, dicerna, kemudian masuk. Hati itu menyaring loh ya, menyaring, masuk nggak sembarangan. Ini terima nggak? Kalau nggak terima buang ke ginjal gitu. Jadi hati itu lebih cerdik daripada si lambung di usus. Usus lambung cuma ngancurkan, sedot, ngancurkan, sedot. Ya, tapi hati memilih dia, milih. Jadi kita tahu hati itu perannya besar sekali. Boleh dikatakan hati itu fungsinya banyak. Ya, saya mau cerita ya, Mbak Tika ya, cerita. Hati pertama kerjanya detox, menghancurkan. Jadi kalau Anda minum obat kebanyakan, orang sering pikir, oh kena ginjal. Ternyata yang kena dulu liver.
Ya, hati itu lewat makanan lewat hati dulu, obat-obatan lewat hati dulu. Coba Anda minum alkohol aja, hatinya rusak nanti. Kan ada yang minum alkohol lama-lama hatinya rusak. Minum obat, diam-diam obat sakit kepala, obat-obat sakit pegel linu, obat-obat paracetamol itu mesti ganggunya ke liver. Ya, jadi hati-hati dengan itu ya. Kemudian hati itu mengatur karbohidrat, mengatur lemak, mengatur protein. Hati itu mengatur cairan empedu. Hati mengatur pembekuan darah. Hati mengatur tekanan darah juga dipengaruhi. Karena ada enzim, hormon angiotensinogen itu juga mempengaruhi untuk tekanan darah. Ya, hati juga mempengaruhi segala macam imunitas tubuh. Banyak sekali. Boleh dikatakan kalau baca buku itu boleh dikatakan disebutkan dalam literatur 1000 fungsi ada itu dalam liver itu. Tapi Anda bisa baca buku ini. Nah, ini buku Hati-hati dengan hati. Ini ada buku Hati-hati dengan hati. Kalau dikelompokkan boleh dikelompokkan beberapa fungsi yaitu detox, kemudian menyaring, kemudian mengatur lemak, karbo, protein. Kalau orang kekurangan protein, kurang albumin, hati berperan tuh. Ya, orang lemaknya tinggi, urusannya juga di hati. Orang kurang gula misalnya, hatinya juga bekerja di situ. Kehabisan gula, hati keluarkan gula Ya, tukang sulapnya luar biasa itu. Lalu tentang imunitas, daya tahan tubuh, pembekuan darah juga hati. Ya, banyak sekali. Ya, makanya kalau ada gangguan hati rasanya gimana gitu ya. Jadi betul-betul sampai berkata, engkau belahan hatiku, engkau pujaan hatiku, engkau kekasih hatiku dan sebagainya. Jadi hati itu penting. Iya. Wah, tadi tuh saya tuh sekilas gitu baca buku ini ya, Good People. Nah, jadi ini buku ini bagus banget nih, Hati-hati dengan hati ya. Di sini saya baca sekilas itu bahwa ternyata kalau orang kurus pun ya, orang yang kurus tuh bisa ngalamin kayak fatty liver. Apa sih itu, Prof? Perlemakan hati. Ya, fatty liver. Dulu masalah hati itu selalu berkaitan dengan hepatitis. Iya benar. Orang mikirkan, kena virus hepatitis. Ya mungkin 10-20 tahun yang lalu. Masalah hepatitis itu masalah yang sangat menakutkan sampai orang itu sibuk. Takut hepatitis, takut kena kanker, takut kena sirosis, pengerutan hati. Ya, karena virus banyak dulu. Tapi berkat orang sudah mulai menjaga kebersihan, kemudian mulai mencegah dengan imunisasi, vaksinasi. Dan akhirnya dikatakan di dunia hepatitis mulai menurun, mulai berkurang. Tapi sebaliknya gaya hidup kita, suka makan malam, makannya ngawur, banyak ngemilnya, makin gendut. Apa yang terjadi? Perutnya buncit dan banyak lemak di liver. Namanya perlemakan hati. Fatty liver. Dan ketika terjadi fatty liver, apa yang terjadi? Liver itu gangguan fungsi terjadi. Ya, itu tidak bisa hilang dengan obat. Kecuali nguruskan badan, kecuali ngatur makan. Dan fatty liver lambat laun bisa jadi sirosis. Bahkan 10% nanti menjadi kanker hati. Gara-gara mulut aja gendut, lalu kena gula, kena lemak, kena fatty liver. Kanker terjadi. Jadi betapa pentingnya jamu, jaga mulut, jaga hati. Ya, jadi kalau kita bisa mengatur gaya hidup yang benar, mengatur pola makan, bukan saja kesehatan secara umum baik, tetapi hati juga menjadi sehat. Wow, kuncinya jamu, jaga mulut, sama jati. Jaga hati. Waduh, keren banget, Prof. Tapi saya di sini langsung berasa pulang dari tempat ini. Sudahkah ada pertanyaan mungkin? Harus bertobat kali. Ya, mungkin Good People juga mau bertanya ini ya. Supaya kita pengen ngerti, ngulik ini perkara hati. Ternyata perannya sangat banyak sekali hati. Sekali lagi buat Good People yang pengen bertanya, Good People bisa tulis di live chat
Instagram kita di goodtalk.id dan juga di YouTube kita, di live chat kita Good Talk TV. Nah ya, jadi silahkan, saya lagi menunggu nih pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan diberikan atau yang akan dilontarkan sama good people nih ya. Nah gini Prof, tadi kan sempat ya dibahas kalau kita kebanyakan konsumsi obat gitu ya, itu juga pengaruhnya di hati, di liver. Kita tuh kan sering kali ya kalau sakit, kalau belum minum antibiotik itu kayak rasanya kayak belum jos gitu. Nah kan apalagi kita kalau kita sering kali ke dokter jadi kayak dikasih antibiotik, itu gimana ya Prof ya? Ya, memang semua obat akan lewat hati. Jadi kita tahu minum vitamin aja lewat hati loh. Iya benar. Ya, suplemen aja lewat hati loh. Ya, yang paling banyak mengganggu hati adalah obat paracetamol. Dan obat paracetamol itu obat yang paling umum kita pakai. Ya, sakit pegelinu paracetamol. Ya, kemudian ada demam-demam sedikit sumber-sumber paracetamol. Memang kalau kita minum dalam dosis misalnya 3 kali 500 sampai 4 kali 500 itu masih diperbolehkan. Ya, katakan minum sampai 3 hari sampai 5 hari masih boleh. Tetapi kalau diminum sampai 1 hari 4 gram, 3 gram, ya berarti 10 tablet. Kan ada yang minum sampai 10 tablet. Dan diminum sampai seminggu, 10 hari, 2 minggu. Hati-hati livernya kena. Ya, jadi semua pengobatan itu kalau bisa atas konsultasi dengan dokter. Dan dokter kadang-kadang memberi resep. Ini resep Bu, saya beri obat untuk 5 hari. Dosisnya 3 kali 1. Banyak orang merasa, oh aku cocok dengan obat ini. Lalu dia enggak usah lagi ke dokter. Lain kali dia beli-beli sendiri. Iya, benar. Obat ini sering dibeli bebas loh. Dan akhirnya dia terus konsumsi, apalagi dia sering sakit kepala, dia minum tiap hari. Tanpa dia sadari, tanpa dia ketahui, obat itu menjadi berlebihan. Padahal dokter ngasih 5 hari kan, dia bisa minum sampai 1 bulan. Hati-hati, hatinya bisa rusak. Ya, antibiotik juga demikian. Ada beberapa antibiotik bisa mengganggu pada hati. Bahkan beberapa obat tradisional, beberapa obat-obat yang dijual bebas atau obat katakan herbal, jamu, itu kalau tidak hati-hati ya, memang ada untungnya, ada faedahnya, ada manfaatnya ya, terbukti bahkan secara pengalaman baik. Tapi kalau kita tidak hati-hati, nah sekali lagi kita tidak hati-hati menjaga obat ini kadang-kadang ada campur macam-macam ya, kadang-kadang dijual itu dalamnya ada isi ini, tambah itu. Dan akhirnya terjadi dampak yang merugikan. Wow, iya. Jadi segala sesuatu yang berlebihan itu berbahaya ya Prof ya. Ini saya lihat di Instagramnya goodtalk.id, di sini ada pertanyaan nih ya. Ada pertanyaan dari Ibu Fani. Dokter Hans, tolong nanya dong, apa gejalanya fatty liver? Fatty liver. Fatty liver itu sekarang ya boleh dikatakan banyak. Ya, saya katakan tadi kalau dibandingkan dengan infeksi hepatitis, fatty liver sekarang lebih banyak loh. Ya. Angka fatty liver di Amerika mencapai 30% dari populasi. 30% banyak loh. 3-4 orang mesti ada 1 yang kena. 3-4 orang mesti ada 1 kena. Di negara kita 25%. Loh, banyak loh. 1 dari 4 orang loh ada fatty liver. Dan seringkali kalau kita periksa darah, kalau kok SGOT, CPT naik, gamma GT naik. Ya. Kemudian sesudah ditelusuri cek virus tidak ada apa-apa, virusnya tidak ada yang terpapar virus. Sesudah di USG diperiksa lemaknya naik. Ya, gejala fatty liver tadi ditanyakan oleh Ibu Fani ini sebetulnya tidak ada gejala. Hanya pada waktu periksa darah secara kebetulan kita dapatkan SGOT CPT-nya tinggi. Ya, kemudian sesuai diperiksa-periksa, oh perutnya agak endut-endut gitu.
seringkali tidak ada gejala. Tetapi lambat kelamaan, lantaran fungsi hati terganggu, kemudian mulai ada rasa sebah kadang-kadang. Bisa juga rasa kemeng-kemeng. Tapi ini tidak khas. Fatty liver atau perlemakan hati umumnya tidak ada gejala. Cuma umumnya kita dapatkan orang yang perutnya mulai buncit. Ya, kita tahu orang sekarang kalau dulu langsing sekarang mulai langsung. Ya, dulu langsing. Perutnya kan kecil. Saya sering ngomong dengan ibu-ibu itu ya, Bu, dulu kalau masih muda, masih gadis, ini kan lebih besar. Ini kan kecil. Sekarang ininya kempes, ininya ngendut. Ya, jadi mulai seperti gentong. Jangan bilang-bilang. Jangan bilang-bilang. Udah terlanjur, Prof. Jadi itu yang biasa kita dapatkan ketika seorang ibu itu sudah melahirkan, punya anak, lalu mulai sibuk dengan rumah tangga, mulai ngemil, ya, kerja gendong bayi. Oh, sayang anakku, hatiku, tak gendong kemana-mana, up, bapau, up, lemper, perutnya buncit. Iya. Dan biasanya orang itu suka ngemilnya itu mesti malam hari, ayo. Tika. Iya benar, saya Tika. itu Prof. Malam itu paling enak makan, habis makan tidur, habis makan main handphone. Nah itu kebiasaan itu. Jadi gaya hidup seperti itulah yang akhirnya membuat lemak banyak nimbun di hati. Ya, tampaknya sepele, tapi jangka panjang bahaya loh. Ya, fatty liver. Saya sudah dapatkan beberapa pasien bertahun-tahun fatty liver, dia tidak mau menurunkan berat badan. Dia mencoba dengan obat, tidak bisa berhasil. Mencoba dengan obat, kecuali kalau kecilkan perut. Dan suatu saat memang betul kanker hati terjadi. Ketika sudah didiagnosa, vonis dengan liver kanker, itu boleh dikatakan usianya tinggal 6 bulan. Wow. Ya, karena nanti komplikasi perutnya buncit, muntah darah, mata kuning, badan kuning semua, akhirnya badannya habis, tapi perutnya besar sekali, banyak airnya. Ya, seperti itulah kanker hati mematikan. Ya, kanker hati sangat ganas dan ya ada orang berhasil sampai cangkok hati, buang hati itu, tapi itu bukan hanya biaya, tapi juga angka kematian tetap ya belum tentu menolong, belum tentu berhasil. Waduh, ini rumus jamu dan jati ini benar-benar harusnya bisa menjadi solusi ya buat untuk menjaga hati gitu. Terutama saya tuh susah Prof, jujur. Kalau malam gak makan tuh susah. Karena makanan enak keluarnya malam semua Prof. Apalagi kalau di Surabaya ini kan waduh kulinernya sampai subuh-subuh gitu ya. Iya, masuk kampung, keluar kampung, rombong-rombong, sate. Tahu tek gitu. Tahu tek ya, suka tahu tek. Iya benar-benar. Iya. Kalau yang dekat sini juga ada tahu campur ya Tuhan. Itu benar-benar pencobaan yang nikmat. Tapi tidak sehat ya. Ya, jadi kita harus tahu. Sekarang Ari, good people, saya akan cerita tentang bagaimana mengatur hidup, mengatur gaya hidup ya. Kita tahu kemungkinan diabetes, kemungkinan gula, kemungkinan lemak, kemungkinan perut buncit, kemungkinan perlemakan hati. Itu banyak sekali lantaran 3 hal. Hal pertama adalah suka makan malam. Yang kedua, orang itu tidak suka sarapan pagi. Yang ketiga, ngemilnya bolak-balik. Hanya 3 hal itu, lihat aja. Ya, kalau Anda tidak sarapan pagi pada sebelum jam 7 pagi, nanti metabolisme jadi lamban semua dan gampang gemuk. Yang kedua, makan malam mintanya tutup jam 7 malam. Jadi kalau sudah jam 9.03 kepingin makan, ya kepingin makan, carilah potongan buah saja. Ya, potong buah, potong-potong. Kalau bisa jangan ngejus lagi, ya potong-potong. Kemudian kalau ngemil-ngemil juga cari potongan buah. Makan malam seperti orang miskin kan. Makan karena habis makan kita biasanya duduk, baring, tidur-tiduran, main-main telepon seluler. Dan akibatnya tidak bergerak, tidak ada pembakaran. Jadi lebih baik makan malam itu sayurnya banyak.
ya. Kemudian kasih lauknya itu golongan ikan, ayam, dada. Boleh kasih telur, kurangi kuningnya, tahu tempe. Jadi kalau ada tahu tek enggak apa-apa. Bumbunya sedikit. Kemudian tahu tek ada apanya? Tauge ya. Iya, Tauge boleh banyak, sayurnya yang banyak. Tahunya boleh. Ya, karena itu protein dan itu lemaknya rendah. Tapi ada cingur, enggak ada. Kentang sama lontong. Nah, kentang lontongnya dibatasin. Nah. Karena itu nasi loh. Iya, karbo kan. Ya, jadi karbo. Gitu. Nanti sekali-kali kalau ada waktu, ayo kita makan tahu tek bareng. Saya juga suka. Nah, makan tahu tek. Tahu tek yang enak di mana? Ayo. Saya suka ke Jiwok. Oh, ke Jiwok. Jiwok sana banyak tahu tek. Ya, jadi kalau kita cari makanan kita tahu ini sudah malam, karbo kurangin. Jadi kentang dan lontongnya dibatasin. Gitu. Iya, Ya. Nah, satu lagi, kerupuknya jangan banyak. Oh iya bener. Saya Kerupuk. biasa nambah malah. Semua yang kriuk-kriuk itu jahat. Walaupun gorengnya pakai minyak baik, tapi sudah menjadi minyak yang kering. Minyak kering itu minyak jahat. Minyak kering itu minyak yang jenuh. Dan itu tidak baik buat kesehatan. Ya, batasi kerupuk, batasi bumbunya, batasi karbonya. Ya. Iya, waduh. Saya benar-benar mendapatkan pencerahan yang luar biasa siang hari ini. Saya mau ngingetin lagi buat good people yang pengen mendapatkan buku ini. Hati-hati dengan hati, karangan dari Prof. Hans Tandra. Nah, good people bisa mendapatkannya di Medical Needs ya, atau kalau pengen lebih jelasnya lagi bisa dilihat di deskripsi yang ada di YouTube Good Talk TV. Di situ ada keterangannya, dapatnya di mana. Ini juga ada di Medical Needs. Jadi ternyata juga ada di toko buku-buku kesayangan Good People juga ada ini bukunya ya. Oh, di Gramedia juga ada. Ini ya? terbitan Gramedia. Oh iya benar-benar penerbitnya Gramedia. Jadi ini lengkap banget ya, buku ini lengkap banget. Dan ini mungkin investasi kesehatan buat setiap kita juga. Saya sempat baca sedikit tentang buku ini dan ternyata wow. Hati itu berperan sangat banyak buat kesehatan kita gitu ya. Nah, oke. Mungkin kita break sebentar. Ya, kita Ya, mau break Kita sebentar ya. break sebentar, nanti habis ini nanti kita bahas yang topik-topik berikutnya. Saya akan cerita lagi tentang masalah hati, mungkin kita nyanyi-nyanyi bareng tentang masalah hati, ya. Good people jangan galau, jangan susah, jangan kacau, ya, jangan risau, tetapi marilah kita bersukacita, bergembira ria, karena hati itu juga membuat kita makin sehat. Hati penting, ya. Hati-hati, dengarkan Good Talk, ya. Yes, ya. Jadi kita akan break sebentar. Jadi good people, saya tunggu yang mau bertanya silahkan bisa bertanya di live chat Instagram kita goodtalk.id atau juga di live chat YouTube Good Talk TV. Ya, good people kembali lagi nih dalam acara kita Good Talk Live bersama dengan Dr. Hans. Ya, kita masih bahas tentang hati. Hati-hati dengan hati. Nah, tadi sempat saya lihat di live Instagram di goodtalk.id ataupun juga di live chat di YouTube Good Talk TV. Nah, ini ada pertanyaan ini, Dr. Hans. Ya, kalau makanan yang digoreng menggunakan olive oil, itu apakah lebih aman sih sebenarnya? Oh, benar sekali. Makanan yang digoreng dengan olive oil, benar. Ya. Olive oil itu minyak dari olive, ini minyak zaitun. Minyak zaitun. Itu rendah LDL, ya. Jadi kita tahu ada minyak lain lagi, misalnya apa? Minyak canola itu termasuk juga bagus. Olive oil, minyak jagung, ya, minyak nabati dari tumbuh-tumbuhan. Kecuali minyak kelapa. Santan itu jahat, ya, karena itu jenuh. Jadi kalau minyak-minyak dari itu minyak baik untuk goreng, bikin capcay, cap buncis, cap brokoli, ya bisa kita goreng masak-masak itu pakai minyak, itu minyak bagus. Ya, bahkan kadang-kadang untuk membuat bumbu-bumbu itu pakai minyak-minyak seperti itu. Ya, namun ya
Akan tetapi, kendati demikian, meskipun begitu ya. Ya, begitu gorengan itu sudah menjadi kering. Nah, ingat kering. Ya, apa yang terjadi? Menjadi kriuk, crispy. Ya, jadi renyah, gurih. Wah, enak tuh ya. Ya, misalnya jadi apa? Kerupuk, peyek, keripik. Minyak yang awalnya minyak baik mengalami banyak hidrogenasi, jadi menjadi minyak yang jahat, menjadi minyak kering. Minyak kering itu minyak jenuh, minyak kering itu minyak jahat, minyak kering itu minyak yang apa? Jenuh, ya jadi trans fat namanya, trans fat. Nah, minyak itu jahat. Bahkan dikatakan lebih jahat daripada LDL kolesterol. Jadi kalau kita sudah dapatkan makanan goreng, ibu-ibu bilang, ini minyak jagung loh, ini minyak canola loh. Tapi jadinya kriuk-kriuk. Sudah tidak sehat. Jadi nyoba sedikit-sedikit aja. Jadi kita tahu apa? Kerupuk, peyek, apa lagi? Kentang goreng, french fries ya. Enak sekali ya. Iya. Ya, belum lagi kalau dikasih bumbu macam-macam. Ada garamnya, ditabur gula macam-macam. Wih, gurihnya bukan main itu. Ya, tapi sangat-sangat dibatasin ya. Jadi minyak juga menentukan cara masaknya itu loh, ya. Wow, jadi boleh tapi cara masaknya diperhatikan ya, dokter ya. Ya, ada lagi ini juga yang mau bertanya ya. Ini sebenarnya mirip ya. Kalau udah kena fatty liver, dok, ini obatnya apa dan apakah harus minum obat terus gitu ya, supaya mungkin SGOT-nya, SGPT-nya tuh bisa turun gitu. Ya, ini saya lihat juga ada ibu Abi. Iya, ya. Ibu Abi. Ibu kena tanya ya, cara gimana saya ngilangkan fatty liver? Ini yang banyak sekarang orang bertanya. Gimana caranya fatty liver? Ya, ada dokter lalu memberi obat buat liver. Nanti dikasih obat-obat vitamin liver, suplemen liver. Saya katakan, boleh dikatakan tidak ada gunanya. Karena fatty liver itu memang itu pengaruh dari timbunan lemak di liver. Dibiarkan tidak boleh juga. Kelihatannya memang tidak ada gejala, tidak ada keluhan. Seperti tadi Bu Fani tanyakan, gejalanya apa? Sering tidak ada keluhan. Tapi lambat laun fatty liver bisa sirosis. Sirosis itu pengkurutan, mengerut. Kalau mengerut kan mengeras. Kalau mengeras pasti terjadi macam-macam. Rusak sudah jaringan livernya. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Gaya hidup. Ya, gaya hidup gimana? Gaya hidup menurunkan berat badan. Jadi kapan-kapan kita bicara tentang obesitas ya. Ya, gimana menurunkan berat badan? Diet. Diet gimana? Nggak makan? Nggak, harus makan. Tapi makan yang tepat, makan yang benar. Ya, kita tahu makanan kita salahnya di mana. Yaitu tadi tidak sarapan pagi. Kalau kita ingin kuruskan badan, kita ingin kecilkan perut, jangan lupa sarapan pagi. Sebelum jam 7 pagi itu harus sudah sarapan. Karena saya minta tutup meja makan malam jam 7 malam. Sehingga maju 6 jam, jaraknya 6 jam. Makan siang tutup jam 1 siang. Kemudian maju lagi 6 jam, makan pagi harus tutup jam 7 pagi. Nah, kalau kita sudah biasa sarapan pagi sebelum jam 7, lalu makan siang sebelum jam 1, ya, makan malam tutup jam 7 malam. Makan teratur, makan kenyang, 1 piring besar, 1 piring besar, 1 piring besar. Ya, supaya tidak ngemil. Yang bahaya itu di ngemil lagi. Ya, jadi makan besar dulu 3 kali. Pagi makan raja, siang makan pangeran, malam makan seperti orang miskin. Ya. Namun kita kan mau nguruskan badan, mau nurunkan lemak, bahkan bisa ngilangkan gula. Makan sepiring karena kita tahu kita ini kerjanya apa sih? Duduk, kantoran, main handphone, telepon, ngomong-ngomong, ngobrol, ngetik-ngetik di komputer, di laptop. Jadi akhirnya tidak banyak yang digerakkan badan, tidak ada pembakaran. Jadi makan sepiring, sayurnya setengah piring. Jangan cari nasi dulu. Sayurnya setengah piring 50%. Kemudian sisanya 25% itu lauknya. Nah, lauknya itu kita cari yang rendah lemak.
buang santannya, jauhi gorengannya, tidak jeroan. Daging pun kita ubah ke ikan atau ayam, tambah tahu tempe. Sisanya 1/4 itu baru karbonya. Jadi karbonya sedikit. Nah, dengan demikian lemak kita turun, perut kita kecil. Apalagi 1 jam habis makan kita jalan-jalan. Goyang-goyang bakar kalori. Nah, kita goyang-goyang 1/4 jam gitu. 3 kali makan, 3 kali 1/4 jam kan sudah 45 menit. Kalau 20 menit kali 3, 1 jam loh gerak badan. Gerak badan tidak usah keringetan, tidak usah baju olahraga. Naik turun tangga aja kalau di kantor jalan-jalan pura-pura sibuk tuh. Pura-pura sibuk bawa map, bawa file gitu. Tapi padahal kita lagi bakar kalori habis makan siang gitu. Ya orang tidak tahu dikira, wih rajinnya. Tapi kita lagi bakar kalori. Ya, orang lain gendut, kita tidak gendut. Lemak kita lama-lama hilang tuh. Ya, kalau porsi sayur lebih besar daripada porsi lauk, apalagi karbo paling sedikit. Malam jangan karbo, Bu. Malam jangan karbo, kamu habis makan biasa tidak gerak. Kalau kepingin ya. Mbak Tika kepingin mie gitu. Mie-nya sedikit gitu, sayurnya banyak. Nah kalau sudah ada mie, 1 jam lagi kita goyang-goyang lagi. Ya Mbak Tika kan nyanyi-nyanyi. Saya sering ngajarin orang. Nenek-nenek itu loh, tidak mau bergerak badan lagi. Sudah tidak kuat, lututnya sakit, pegel semua. Ya sudah duduk, Mak. Duduk, ya. Lalu dia duduk, saya suruh putar lagu dangdut. Goyang ke kiri, ye. Mari kita goyang ke kiri, goyang. Ya, 3 lagu goyang dangdut itu 10 menit loh, sudah saya hitung kok. Nyanyi 3 lagu, hatinya gembira, lemaknya hilang, buncitnya hilang, gulanya turun, lemaknya turun. Bukan main, fatty liver pun lenyap. Yakin bisa? Tidak usah obat bisa kok. Ya baca, di buku ini ada tulis. Ya caranya itu. Fatty liver memang perlu dihilangkan. Tapi ngalahkan fatty liver, gaya hidup. Jamu, jati, jari. Jari itu jaga diri, penguasaan diri. Jati itu jaga hati, jangan galau, jangan susah gitu. Iya, jadi pilihan yang terbaik daripada obat ya, jamu, jaga mulut gitu. Memang ternyata penting banget. Jadi good people kalau pengen tahu ya tips-tipsnya lebih detail lagi, jangan lupa nih bukunya dulu dong. Hati-hati dengan hati. Nah, good people bisa mendapatkannya di Medical Needs ya, di toko-toko buku kesayangan good people, di Gramedia juga ada ya. Ini cara jitunya ada di sini semua, dibongkar habis sama Dr. Hans di sini ya. Nah, oke. Kita akan break lagi, sebentar lagi kita akan break dan saya ingetin lagi buat good people yang stay dengan kita dan mau ada pertanyaan-pertanyaan lagi, silahkan nih, masih ada kesempatan untuk bertanya, silahkan tulis di kolom chat di Instagram goodtalk.id ataupun juga di YouTube Good Talk TV. Jadi saya menunggu pertanyaan dari good people. Welcome back good people, kita masih ngobrol-ngobrol tentang persoalan hati. Ya, langsung aja ya. Karena ada pertanyaan ini, ada 3 pertanyaan ini dokter. Yang pertama dari Nyonya L, usianya 38 tahun. Dokter, saya ada rencana mau program bayi tabung. Ternyata waktu periksa lab baru tahu kalau saya ada hepatitis B. Apa saya tetap boleh program bayi tabung atau apa yang harus saya perhatikan? Ya, masalah hepatitis B itu adalah masalah virus. Jadi virus masuk ke dalam darah lalu masuk dalam liver. Ya, di liver itu lalu bercokol virus menjadi suatu radang hati, jadi hepatitis B. Ya. Nah, sekarang si ibu ini punya virus hepatitis B, tapi ibu itu masih sehat walafiat. Artinya livernya belum terkena. Jadi belum ada radang hati. Radang hati namanya hepatitis. Jadi hepatitis belum terkena, cuma virusnya hepatitis B itu ada beredar dalam darahnya. Sehingga ibu ini dinyatakan sebagai carrier atau pembawa virus. Belum kena sakit. Ya, belum kena sakit, orangnya masih sehat walafiat. Sekarang mau bayi tabung.
bagi seorang yang mau bayi tabung berarti livernya sedang baik, oke, tidak apa-apa. Tidak ada masalah untuk melakukan tindakan-tindakan. Namun memang ada risiko. Risikonya adalah ketika janin itu sudah jadi hamil lalu melahirkan, janin itu bisa terpapar oleh virus. Ya, supaya tidak terpapar, begitu janin lahir, biasanya kita lakukan langsung vaksinasi. Sama dengan seorang ibu yang punya virus, kemudian hamil dan melahirkan, dan anaknya si baby langsung divaksin. Vaksinnya vaksin aktif, vaksin pasif, supaya virusnya dibasmi dengan vaksinasi yang namanya vaksinasi pasif. Itu membunuh gamma globulin. Kemudian juga suntikan vaksin aktif untuk mengeluarkan antibodi. Ya, nah, si ibunya juga begitu sudah selesai persalinan, dia juga harus dikontrol virusnya. Ya, dikontrol virusnya. Nah, orang yang terkena virus B, saya lanjutkan. Orang yang sudah kena virus B, ya, berarti dia sudah carrier. Ada yang namanya carrier aktif, ada yang healthy carrier. Jadi dia tenang-tenang. Kira-kira ibu ini masih healthy carrier, sehat. Ya, tapi ada yang namanya carrier di mana virusnya itu aktif berkembang biak artinya. Nah, itu seringkali kalau tidak ada program untuk bayi tabung bisa lanjutkan dengan pengobatan, obat-obat antivirus, ya, obat-obat untuk membasmi virus. Tentu saja makan biaya, perlu waktu. Dan kemungkinan berhasil itu ya saya katakan 50-50. Kalau daya tahan tubuh baik, kemungkinan berhasil ada. Tapi pada orang yang tua agak susah hilang. Pada orang perokok susah hilang. Orang yang gemuk virusnya suka sekali. Jadi ingat ya, ada 3 hal di mana virusnya kerasan dalam tubuh. Orang yang gemuk, orang yang tua, orang yang perokok. Jadi ternyata yang ini yang gaya hidupnya ngawur tuh, rokoknya masih ada, perutnya tidak mau kuruskan, gendut. Apalagi kalau makin tua, rupanya virusnya sudah kerasan di situ. Enak rupanya empuk. Iya. Masih ada harapan ya. Masih ada harapan. Jadi tetap hati kita harus lapang, terima, percaya, baik. Tiap hari ucapkan baik gitu ya. Iya. Selain menjaga pola hidup yang sehat juga memperkatakan yang positif ya dokter ya. Nah, selanjutnya dari Mr. C. Umurnya 57 tahun nih dokter. Saya penyintas COVID. PCR saya sudah negatif sejak bulan Juli 2022. Tapi sejak kena COVID itu tiap kali periksa SGOT dan SGPT saya tuh selalu di atas batas normal. Mengapa bisa begitu ya? Apa bisa normal kembali? Awalnya tidak ada gangguan liver. Sesudah kena COVID-nya sudah sembuh. Sekarang livernya terganggu. Ya ini macam-macam penyebabnya. Saya mikirkan beberapa kemungkinan. Pertama, pada saat kena COVID dia ada demam, ya, kemudian dia ada minum obat macam-macam. Demam saja bisa menyebabkan gangguan dari fungsi hati. Demam saja. Jadi orang itu misalnya kena tifus, kena DB, demam berdarah, itu fungsi hati bisa terganggu. Sama halnya dengan orang ini habis kena COVID. Jadi suatu demam, infeksi, lalu secara tidak langsung fungsi hati terganggu. Ya, yang kelompok seperti ini sesudah sekian waktu baik-baik sendiri, asal cukup istirahat. Yang kedua, kemungkinan kena livernya terganggu, SGOT, CPT naik. Kemungkinan karena mengonsumsi banyak obat. Jadi selama COVID tuh ini obat, ini masuk, ini obat, coba ini, coba itu, coba ini, coba itu. Sampai akhirnya obatnya bisa sekali makan gitu, sekali masuk perut itu bisa, sekali minum bisa 5 biji, 10 biji. Bahkan kalau vitaminnya, antivirus itu obat antivirus bisa sekali makan, sekali minum itu bisa 8 tablet tuh. Ya. Nah, obat-obat ini tadi sudah pada awalnya kita bicarakan langsung lewat liver.
bisa mengganggu fungsi hati. Tapi tentu saja dengan makin lama makin hilang efeknya dan pulih lagi. Ya, jadi jangan khawatir. Yang ketiga, bukan karena obatnya, bukan karena demamnya, tapi karena selama COVID itu tidur terus ya, lalu lemak-lemak pada tinggi. Nah, terjadi fatty liver. Nah, lalu gangguan pada liver karena lemaknya makin banyak, gendutnya perutnya dan fungsi hati terganggu. Dan ini juga bisa diatasi sebetulnya. Berubah dengan gaya hidup yang benar kembali, kita mulai bergerak badan, mulai berolahraga, mulai ngatur makan sayur banyak, ngurai batasi yang lemak-lemak, santan-santan, goreng-goreng. Kita kecilkan perut kita. Baik kok, fatty liver bisa hilang. Ya, saya rasa itu ada 3 kemungkinan. Iya. Wow. Terakhir ini dokter, dari Nona CH, umurnya 21 tahun, tinggi badannya 158, berat badannya 47. Dok, saya pernah kena demam berdarah sampai harus rawat inap. Saat itu SGOT dan SGPT saya tinggi sekali sampai ratusan. Sekarang sudah normal. Mengapa bisa sampai setinggi itu dan apa berarti saya sudah sakit liver? Ya, semua penyakit, jadi saya katakan hati itu adalah organ tubuh yang sangat peka, ya. Wong kesinggung sedikit, kalau tersinggung hatiku, pikiran tuh hatiku, mesti gitu ya. Peka sekali. Orang itu demam berapa hari, hati terganggu loh. Ya, tadi kan ada cerita tentang COVID itu. Nah, sama dengan ini demam berdarah. Virus demam berdarah itu nyerangnya pada trombosit turun, menyerangnya pada badan demam dan sebagainya. Tapi secara tidak langsung hati juga terkena imbasnya, jadi fungsi hati terganggu. Ya, apalagi ketika trombosit anjlok itu ada suntikan-suntikan steroid misalnya naikkan trombosit, maka SGOT CPT lebih tinggi, beberapa ratus bahkan. Ya, tapi biasanya ini namanya non-specific reaktif hepatitis. Jadi hepatitis yang non-spesifik, jadi tidak khas. Yang reaktif akibat penyakit lain. Jadi penyakit lain lalu imbasnya ke liver. Biasanya begini juga akan hilang dan fungsi hati akan kembali pulih normal. Normal 100%, bisa baik. Ya, non-spesifik itu banyak loh. Ya, kadang-kadang kita lihat ada orang bilang kecapean, SGOT CPT naik kan, padahal dia kena flu, masuk angin, demam 1 hari 2 hari, SGOT CPT naik. Ya. Wow. Baik, saya percaya tidak cuma saya aja yang hari ini dapat wawasan dan pengetahuan yang luas banget tentang hati. The good people juga pasti semuanya di sini juga dapat ilmu yang banyak dari Dr. Hans. Nah, terakhir nih dokter, kesimpulannya apa nih dengan hati-hati dengan hati? Ya, good people. Sebenarnya hati ini sangat penting. Organ tubuh padat yang paling besar, ya letaknya di sini loh, di kanan atas rongga perut. Ya, jadi kalau kita sakit hatiku, pegang sini ya, jangan pegang sini. Ini jantung di sini. Tapi biasanya jantung hati ya. Ya, hati itu organ penting. Tadi saya katakan pada awal pembicaraan, otak ini apa? Komputer. Jantung ini apa? Dinamo. Paru-paru ini apa? Radiator. Ginjal itu apa? Cleaning service. Ya, hati mengatur semuanya, dirijen. Ya, dirijen. Jadi kalau orkestra itu semua organ bekerja, ini dirijennya yang mengatur. Ini bass, ini drum, ya. Kemudian kalau film tuh, film action, jantung itu pemeran utama, ya, Tom Cruise-nya itu, Brad Pitt-nya, ya. Kemudian pemeran pembantu itu si otak mungkin, ya, otak, ginjal. Nah, liver itu sutradara. Yang ngatur alur cerita semua. Ya, liver itu penting sekali. Jadi hati-hati dengan hati itu betul sekali. Nah, hati macam-macam penyakit. Virus-virus masuk loh. Itu menyerangnya ke hati. Wong penyakit-penyakit lain tifus saja bisa kena hati kok. Kena DB bisa kena hati, kena COVID bisa kena hati, ya, hati. Jadi gara-gara infeksi yang lain atau infeksi virus yang langsung virus A, virus B, virus C, banyak lagi virus macam-macam.
masuk ke hati. Ya, sakit kuning itu virus. Bisa juga gara-gara obat-obatan, ya, gara-gara lemak, kegendutan. Jadi lifestyle kita alkohol. Jadi tadi semua makanan masuk perut, masuk dalam lambung usus lalu diserap mesti lewat hati dulu. Sebelum ke ginjal dia kena hati dulu. Ya. Kemudian hati juga ngatur gula loh. Gula seseorang kalau rendah itu pabriknya di mana? Liver tuh keluarkan gula loh. Ya, kalau kolesterol kita tahu LDL kolesterol itu pabriknya 70% LDL itu pabriknya di liver lagi. Ya, kemudian protein, albumin kita pabriknya di liver. Kalau orang itu livernya rusak, sirosis misalnya kurang albumin sampai diinfus albumin karena perutnya gendut, banyak airnya, ya. Jadi liver itu hebat sekali. Banyak. Oleh karena itu mari kita jaga detox di sini, ngatur imunitas di sini, pembekuan darah di sini. Ayo jaga. Pertama, untuk virus gimana? Vaksinasi. Virus B, virus A ada vaksinnya. Lakukan vaksinasi. Saya anjurkan semua orang, good people, ayo vaksinasi. Untuk virus B paling penting karena kalau nular bisa sirosis. Virus A itu jaga makan. Mulutnya jaga karena sering dari makanan, penularan dari makanan, suka makan jajan-jajan di luar yang tidak higienis gitu. Ya, jaga kebersihan, imunisasi, jaga liver. Kedua, jangan gemuk. Hati-hati makan malam, harus sarapan pagi, hati-hati jangan sembarang ngemil. Ya. Kemudian gerak badan, olahraga itu menghilangkan fatty liver. Gerak badan, ya. Beda dengan hepatitis. Kalau hepatitis istirahat. Kalau banyak lemaknya, gerak badan. Hindari obat macam-macam. Hati-hati dan jangan minum alkohol, ya. Kemudian apa? Makan sayur, makan buah itu baik buat liver. Ya. Ada beberapa literatur menyebutkan sekali-kali kita ngopi. Ternyata ngopi itu bisa menghilangkan fatty liver. Saya lupa tadi ada yang bertanya tentang fatty liver. Salah satu ngopi. Ngopi itu stimulan, merangsang, membakar. Ya, dalam penelitian ternyata kalau kopi dalam tidak berlebihan baik buat hilangkan fatty liver. Gaya hidup lagi termasuk tidak galau, tidak susah, hati gembira, itu obat yang manjur. Ya, kalau kita tidak stres, maka adrenalin kita turun. Kita lebih sehat, peredaran darah kita baik. Ya, tidak tidur larut malam, banyak ketawa, belajar, jamu jati jari, dan dengarkan Good Talk. Good Talk itu tidak ada sponsor. Tetapi betul-betul saya ingin membagi ilmu. Mari kita belajar supaya semua berhidup sehat dan bahagia. Iya, ya. Jadi jangan lewatkan acara Good Talk Live ya. Nah, sebelum kita akan tutup ini, saya mau ingetin lagi buat good people semua yang mau belajar tentang hati-hati dengan hati. Ya, di sini bukunya bisa didapatkan di Medical Needs atau di toko Gramedia, di toko-toko buku kesayangan good people semuanya bisa didapetin. Ini banyak sekali tipsnya dengan bagaimana menjaga hati. Nah, juga jangan lupa untuk follow Instagram dari goodtalk.id, juga subscribe ya dan like YouTube dari Good Talk TV ya gitu ya. Jadi kita akan senantiasa kita akan di remind lagi, di refresh lagi dengan pengetahuan kesehatan. Kesehatan itu sangat mahal loh ya. Kesehatan kalau hari ini kita sehat itu semua karena anugerah ya. Jadi benar-benar kita harus jaga kesehatan ini. Jadi jangan lupa untuk follow Instagram goodtalk.id, juga share, like, subscribe YouTube dari Good Talk TV. Dan sekian podcast kita jangan lupa ini. Good Talk dan jangan lupa host kita yang bersuara Mas Tika Krisna. Iya, salam sehat selalu ya. Good Talk, how to get a healthy life. Sampai jumpa Rabu depan.